Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Alifie Elvianika, NPM 20 10 63 10 50 049 dari kelas 2D, Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Singapura Karawang, tahun ajaran 2020-2021. Di video kali ini, saya akan menceritakan tentang biografi Johann Carl Friedrich Gauss, lahir di Brunswick pada 30 April 1777, meninggal di Göttingen pada 23 Februari 1855 pada umur 77 tahun. Gauss adalah matematikawan, astronom, dan fisikawan Jerman yang memberikan beragam kontribusi. Ia dipandang sebagai salah satu matematikawan terbesar sepanjang masa selain Archimedes dan Isaac Newton. Orang tua Gauss adalah orang yang tidak berkecukupan. Kakek Gauss adalah petani miskin yang menetap di Brunswick sejak tahun 1740 yang bertahan hidup dengan menjadi tukang kebun. Anak kedua dari kakek ini, Gerhard Dietrich, adalah ayahanda Gauss sehari-hari. Gerhard bekerja lepas sebagai tukang kebun, menggali selokan, dan terkadang menjadi tukang batu. Dorothea Benz, ibunda Gauss, adalah anak tukang pelancah batu. Dorothea mempunyai adik laki-laki bernama Friedrich yang sangat cerdas dan selalu berupaya meningkatkan taraf hidupnya dengan menjadi seorang pedagang taplak meja hasil tendunan. Friedrich adalah orang yang pertama kali mengenal bakat si jenius kecil ini yang muncul sejak umur 3 tahun. Memahami kehebatan otak keponakannya ini, dia mengajarkan logika kepada Gauss, melakukan observasi terhadap objek-objek tertentu dan falsafah. Sejak awal, Carl Friedrich Gauss menunjukkan bakat luar biasa dalam bidang matematika, khususnya angka-angka. Ia bisa menghitung sebelum ia bisa berbicara. Pada tahun 1782, saat Carl Friedrich Gauss berusia 7 tahun, ia mulai sekolah di sekolah Catherine. Terdapat kisah-kisah lucu saat ia bersekolah di mana dia membuat bingung gurunya. Dia membuat bingung gurunya dengan menghitung lebih cepat daripada yang bisa dilakukan oleh gurunya yang bernama Wagner. Meskipun Carl Friedrich Gauss berasal dari keluarga petani sederhana, gurunya Wagner mengakui bahwa suatu hari anak itu bisa menjadi seorang profesor di universitas yang hebat jika seseorang memberinya kesempatan untuk belajar lebih. Hingga pada akhirnya, gurunya mengundang ayah Carl Friedrich Gauss ke sekolah untuk mendiskusikan masa depan putranya. Ayahnya pun tidak yakin akan kemampuan anaknya. Dia hanya berharap bahwa Carl Friedrich Gauss akan menjadi guru dan membantu keluarganya. Gurunya meyakinkannya bahwa bakat Carl Friedrich Gauss sangat tidak biasa dari anak-anak lain seusianya. Ia kemudian mulai dibimbing oleh Martin Bartels, seorang matematikawan berbakat. Bartels, yang terinspirasi oleh Carl Friedrich Gauss, kemudian mencurahkan karirnya sepenuhnya untuk matematika, yang pada akhirnya ia membuat Carl Friedrich Gauss menjadi seorang profesor. Pada saat Carl Friedrich Gauss berusia 10 tahun, ia telah membuat terobosan dengan menemukan teorema binomial, di mana itu merupakan suatu prestasi yang benar-benar luar biasa. Berita tentang si anak jenius ini kemudian sampai ke telinga Duke of Brunswick yang kemudian setuju untuk membiayai pendidikannya. Dalam biografi Carl Friedrich Gauss, diketahui bahwa pada tahun 1788, di usia 11 tahun,
ia mulai bersekolah di Sekolah Tata Bahasa di Martino Cartarin, di mana ia sangat cerdas dalam hal matematika, bahasa Yunani kuno, Latin, dan modern. Pada tahun 1792, saat Carl Friedrich Gauss berusia 15 tahun, ia masuk ke Caroline College. Pada saat dia berusia 18 tahun, dia telah menyelesaikan gelarnya dalam bidang matematika. Carl Friedrich Gauss sangat bersemangat tentang perkembangan ilmu pengetahuan yang dibuat oleh Isaac Newton, Leonhard Euler, dan Joseph Leuschner. Namun, pahlawan Carl Friedrich Gauss adalah Archimedes. Carl Friedrich Gauss kemudian belajar untuk menempatkan gelar doktor di Universitas Göttingen selama 3 tahun, dimulai pada bulan Oktober 1795. Dalam hal kecerdasan dan keahliannya dalam bidang matematika, Carl Friedrich Gauss sudah jauh di depan sebagian besar para profesor matematika di universitasnya. Carl Friedrich Gauss membenamkan dirinya dalam bidang matematika modern. Dia juga rajin kuliah di bidang linguistik, fisika, dan astronomi. Dia meminjam lebih banyak buku humaniora dari perpustakaan daripada buku-buku matematika. Meskipun dia tahu kemampuannya sangat istimewa, namun teman-teman mahasiswanya tidak menganggapnya sebagai matematikawan yang sepenuhnya berbakti dan berlian. Mereka menganggapnya sebagai sosok yang sederhana dan normal. Dalam biografi Carl Friedrich Gauss, diketahui bahwa saat ia belajar di Universitas Göttingen, peluncuran ide-ide baru Gauss akan mengubah matematika untuk selamanya. Hanya dalam waktu 6 bulan, ia memecahkan masalah yang telah menjadi masalah matematikawan selama 2000 tahun. Gauss merumuskan rumus matematika yang membuat semua poligon reguler yang dapat dikonstruksi hanya menggunakan straight edge dan kompas. Carl Friedrich Gauss memilih untuk menulis buku dalam bahasa Latin klasik yang sempurna. Dia menulis dengan sebagian besar buku itu dalam waktu 3 tahun sebelum diterbitkan. Di dalamnya, ia mencatat bukti formal dari banyak penemuannya. Disquisitiones Arithmetic merupakan buku yang menyatukan helai yang terpisah dari sebuah teori bilangan. Disinilah teori bilangan modern dimulai. Carl Friedrich Gauss mendokumentasikan terobosan yang signifikan seperti hukum timbal balik kuadrat, perumusan aritmatika modular modern, dan kesesuaian gagasan yang mendukung pendekatan terpadu untuk teori bilangan. Orang mengatakan bahwa Carl Friedrich Gauss telah melakukan hal yang terbaik dalam bidang teori bilangan sesuai dengan apa yang dilakukan Euclid dalam geometri. Kehidupan pribadi Gauss selalu dibayangi oleh kematian awal istri pertamanya, yaitu Johanna Ossoff, di mana pada tahun 1809 segera diikuti oleh kematian satu anaknya, yaitu Louis. Gauss jatuh dalam depresi di mana ia tidak pernah sepenuhnya pulih. Gauss memiliki 6 orang anak bersama Johanna. Dia menikah lagi dengan sahabat Johanna, dan di pernikahan keduanya pun tidak berjalan bahagia, karena istri keduanya ini juga terus sakit-sakitan.
ketika istri keduanya meninggal pada tahun 1831. Setelah lama menderita sakit, salah seorang putrinya yang bernama Therese mengambil alih rumah tangga dan merawat Gauss sampai akhir hidup. Masa-masa tua dihabiskan dengan setiap pagi berada di perpustakaan universitas, mengumpulkan koran-koran dari seluruh daratan Eropa, mulai dari Times terbitan London sampai koran lokal, ditumpuk dan dibaca satu persatu. Mahasiswa yang lewat melihat dengan curi-curi pandang orang tua berambut perak adalah jenius dari Göttingen. Kawan-kawan dan rekan-rekan juga sering datang berkunjung. Dan saat itu terakhir mereka sering mengeluhkan kesehatan yang memburuk, seperti insomnia dan dispepsia. Pada usia 77 tahun, Gauss mengalami pembengkakan jantung